Selanjutnya langsung saja kita panggilkan dengan nomor urut 7 atas nama Syakia Rumaisa. Berasal dari Banda Aceh. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya dan belas kasihnya kita masih bisa bermanja dengan orang tua kita dan masih bisa diberi sehat badan dan juga umur panjang. Salawat beserta salam takkan pernah kita lupakan kepada baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suri tauladan umat di dunia. Yang saya hormati Dewan Juri dengan tinta kejujurannya dan dengan kebesaran hati, serta ustadz-ustazah muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya untuk berpidato yang berjudul berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan Imam At-Tirmizi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ridha rabbi fi ridhal walidi wa saqati fi saqatil walidi. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridha Allah itu di dalam ridha orang tua, dan ketidak ridha Allah itu di dalam ketidak ridha orang tua. Muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang anak yang menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dia bisa memberi kasih sayang kepada orang tuanya, tetapi kedua orang tuanya telah meninggal. Kata Rasulullah, caranya adalah yang pertama, selalu dekat dengan Allah. Yang kedua, salat tepat waktu. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah. Yang keempat, jangan pernah putus asa. Muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, saya akan membawakan sebuah syair. Ridho orang tua ridhonya Allah, marah orang tua marahnya Allah. Anak yang baik disayang Allah, mendapat berkah. Ridho orang tua ridhonya Allah, marah orang tua marahnya Allah. Anak yang soleh soleha mendapat berkah. Ingin mendapat berkah dari Allah, maka carilah dulu ridho orang tua. Karena jika kita durhaka kepada kedua orang tua kita, maka kita akan masuk neraka. Sebuah kata mutiara, uang bisa dicari, ilmu bisa digali, tetapi kesempatan untuk mengasihi orang tua takkan pernah terulang kali. Demikian pidato dari saya. Sebelum saya akhiri, saya akan membacakan doa untuk kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir li dhunubi wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Yang artinya, ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami waktu kecil. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat. Luar biasa Kak Syakira Rumaisa. Kak Caca ya panggil? Eca. Oh Kak Eca. Oh Kak Eca, bukan Kak Caca ya. Keren sekali penampilan di hari kedua ini ya. Ini pasti latihannya setiap hari ya?
Betul Kak ya? Baik. Kita lihat komentar dan juri terlebih dahulu. Langsung saja kita minta kesediaan Ustadz Husni Suwardi. Dipersilakan Ustadz. Siapa panggilannya? Caca ya? Eca. Oh, Eca. Ada kedinginan Eca? Enggak. Oh. Ustadz pikir tadi kedinginan tadi waktu pas baca. Bukan ya, karena bergetar ya, bukan karena kedinginan ya. Karena kan AC pas di atas itu mungkin makanya agak bergetar sedikit. Tadi waktu assalamualaikumnya kok kayak lemas sekali, tapi begitu mulai nyampaikan udah nggak lemas lagi, udah semangat balik. Sudah dahsyat. Nah, nanti waktu pas karena salam itu langsung dilihat orang, wah ini lemas apa enggak ya. Nanti waktu tampil berikutnya Sabtu depan bisa tampil nggak kira-kira ya? Masih mau tampil Sabtu depan? Atau udah cukup, udah kapok mungkin? Masih mau ya? Nah, nanti waktu Sabtu depan tampil, harus itu. Assalamualaikum. Suaranya harus begitu, coba tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kayak belum makan tadi waktu pertama tadi. Assalamualaikum. Kirain nenek-nenek tadi waktu pertama waktu assalamualaikum. Nah, insyaallah Sabtu depan harus lebih mantap lagi ya. Nah, nanti tadi lagunya udah bagus tuh lah tadi, karena kirain kedinginan makanya kok suaranya lagunya tadi. Coba ulang balik lagunya tadi. Ridho orang tua ridhonya Allah, marah orang tua marahnya Allah. Nah, nggak kedinginan kan? Besok harus lebih semangat. Oke, terima kasih. Selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustazah Lina Sundana, dipersilakan. Terima kasih. Nah, Kakak Eca hari ini lebih semangat. Nah, pakaiannya juga kita matching ya, ustazah ya. Oke, ada sedikit catatan dari ustazah. Tadi ustazah perhatikan kalau gerakannya Kak Eca ini mengayunkan pundak gitu. Jadi lebih dikontrol lagi, jangan terlalu terlalu banyak. Atau nanti coba Kak Eca nonton lagi ya videonya pas pidato. Nah, nanti bahunya tuh banyak tuh gerakannya. Kadang bagus, tapi ada kadang gerakan yang tidak cocok saat mengayunkan pundak. Jadi lebih diperhatikan lagi gerakannya ya. Kemudian untuk mimik wajah pada saat berdoa tadi kan sedih. Tapi sedihnya ustazah belum merasakan gitu. Coba lebih dihayati lagi, jangan terburu-buru. Jadi biar lebih khusyuk, khidmat gitu pada saat kita berdoa. Keseluruhannya sudah sangat bagus. Semoga kita bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjutkan dari Ustadz Umas ya. Silakan Ustadz. Caca. Eca. Masya Allah. Eca hari ini sehat kan? Sehat, alhamdulillah. Jadi salam itu menentukan sehat atau tidak gitu. Tadi Ustaz hanya pergi sedikit di assalamualaikum itu. Ustaz masih terdengar assalamualaikum gitu kan. Tapi di A itu lebih kencang. Assalamualaikum gitu kan. Masih terdengar assalanya itu. Ya, assala. Diperbaiki ya, lebih mantap lagi insyaallah. Nah, dari segi penguasaan panggung udah sangat pede sekali. Saya lihat ya. Kemudian vokalnya hari ini lebih menentang daripada yang kemarin. Insyaallah nanti lebih dihayati lagi dari pembacaan doanya. Kemudian pada penutup tadi coba ucapan terakhir billah, coba billah itu beda. Yang terakhir billahi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ nanti bisa dipakai billahi taufiq wal hidayah. Oke, insyaallah. Mungkin itu dari kami insyaallah. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Fadil. Wow, keren Kak Eca, semangatnya ya, luar biasa. Tadi kalau agak bergoyang di panggungnya ya, karena semangat ya, ya karena menguasai panggungnya. Tapi sejujurnya dari akhir tadi sudah agak hampir menetes juga air mata tadi, karena doanya kayaknya tulus sekali untuk sayang ya sama mamanya ya, sama ayahnya sayang ya. Ya mudah-mudahan dengan doa kedua orang tua bisa maju lagi ya di Sabtu depan. Amin. Terima kasih.
Baik, terima kasih kepada para dewan juri yang sudah memberikan komentarnya. Dan terima kasih juga Kak Echa. Luar biasa ya penampilan hari ini. Sampai jumpa mudah-mudahan di minggu depan. Insya Allah. Baik, terima kasih Kak. Silakan kembali ke tempat. Nah, untuk selanjutnya langsung kita panggilkan dengan nomor urut 8 atas nama Ulia Tahira, berasal dari Aceh Besar. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, dari nikmat yang kecil sampai nikmat yang besar, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Selawat berserta salam, mari sama-sama kita curahkan ke pangkuan alam Bapak Revolusi Islam sedunia, pendobrak kebatilan, penghancur kemungkaran, pembawa rahmat seluruh alam, yaitu baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang berjudul berbakti kepada orang tua. Sebelumnya, saya ingin mengajak yang ada di ruangan ini menutup mata sejenak, lalu bayangkanlah kedua wajah orang tua kita. Raut wajah dan senyuman mereka, betapa mereka begitu ikhlas membesarkan kita dan mendidik kita. Ketahuilah, semenjak kita kecil, mereka telah memberi kita segenap kasih sayang kepada kita. Begitupun dengan ibu kita. Ibu kita berusaha payah untuk menjaga kita agar kita tetap sehat dan kuat. Begitupun dengan ayah. Dengan ayah cucuran keringat, ayah kita membanting tulang untuk mencari biaya nafkah keluarga kita. Hadirin yang berbahagia, sudahkah kita sepatut yang anak harus menghargai dan memuliakan orang tua kita? Sudahkah kita melakukannya? Seperti salah seorang yang bernama Uwais. Siapakah dia? Pemuda pengembala yang fakir namun terkenal di langit. Bahkan Rasulullah pernah berkata pada sahabat untuk meminta doanya karena doanya dikabulkan oleh Allah. Mengapa doanya dikabulkan oleh Allah? Dia berbakti kepada sang ibu. Ia menggendong ibunya dari Yaman sampai ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Karena itu Allah beri dia gelar Al-Qarni yang berarti penduduk langit. Tahu dari kisah ini bahwa orang yang berbakti kepada orang tua adalah orang yang disayangi Allah. Sebagaimana hadis Rasul ridallah fi ridal walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Keridaan Allah terletak pada keridaan orang tua. Hadirin yang berbahagia, bagaimana cara kita berbirrul walidain, berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita? Sudahkah kita melakukannya? Bicara dengan kedua orang tua itu harus dengan sopan santun, dengan bahasa yang lembut. Jangan memasang wajah yang cemberut dan melotot bila bermuka masam bila berhadapan dengan kedua orang tua.
Berusahalah sekuat tenaga untuk menjaga nama baik orang tua kita. Ringankan beban mereka, segera memanggil ketika mereka menjawab. Dan masih banyak lagi cara-cara yang kita masih berbakti kepada orang tua. Dapat saya sampaikan bahwa wajib hukumnya untuk berbakti kepada orang tua. Jangan menyakiti hati perasaan Umi dan Abi. Umi dan Abi, semoga Allah merahmati kalian berdua. Kita semua ditempatkan di surganya Allah. Uhibbuki fillah Abi Umi. Putra menyayangi kalian berdua karena Allah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah ceramah dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, dahsyat. Masya Allah, luar Kak biasa Ulia sekali. Tahira ya. Ini penampilan kedua luar biasa ini ya. Kak, latihannya berapa lama Kak untuk persiapan hari kedua? Seminggu? 2 Belum hari. ya? Nah, tapi sudah lumayan bagus sekali. Baik, kok Ustaz yang jadi komentarin? Iya. Padahal ada dewan juri di sana ya. Lupa Ustaz, kebiasaan mungkin. Baik, kita mintakan kesediaan langsung dari Ustazah Lina Sundana, silakan. Oke, baik, terima kasih. Tadi Kak Putro ya dipanggil ya? Ya, Kak Putro, coba senyuman ya. Oke, Ustazah, boleh kasih tahu Ustazah pernah nggak malas latihan? Nggak pernah ya? Biasa tunggu disuruh Umi atau latihan sendiri? Tunggu disuruh Umi. Aduh, masih tunggu disuruh. Pernah latihan sendiri? Pernah. Pernah. Biasa kalau latihan sendiri gimana caranya? Biasa aja. Biasa aja. Oh iya. Biasa aja ngomong sendiri gitu ya, langsung hafal. Pernah lihat di depan cermin atau rekam sendiri? Nah, coba nanti kan sesekali lihat di depan cermin gerakannya seperti apa, gimana nyamannya Putro. Jadi kalau Putro lihat gerakannya, oh ini bagus nih. Jadi variasi, cari yang nyamannya Putro. Jangan tunggu Umi. Kalau disuruh Umi nanti Putro hafal. Umi suruh kayak gini, nanti kalau lupa susah gitu. Jadi coba Putro praktikkan sendiri di depan cermin, atau boleh kalau ada video coba videokan sendiri. Jadi nanti Putro bisa melihat bagaimana gerakan yang nyaman bagi Putro gimana ya. Oke, untuk pakaiannya lagi-lagi seragam ya, Ustaz Fuadi. Oke, dress code hari ini sepertinya ungu. Itu saja dari Ustazah. Penampilannya sudah lebih baik, banyak kemajuan, cuman gerakannya lebih dicari lagi ya. Itu aja. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Malikul Saleh. Wow, semangat. Mana senyumnya? Oh iya. Baik, Nyak Putro. Ya, Nyak Putro urang Aceh berarti. Kalau Putri sama juga. Baik. Hari ini mungkin lebih semangat ya. Lebih semangat sehingga sedikit terburu-buru. Ya, saking semangat mungkin terburu-buru, tapi itu enggak ada semuanya. Nah, perlu diperhatikan untuk adik Putro, bawaannya itu masih mendatar, ya kan? Jadi harus lebih mana intonasi yang harus ditekan, di situ ditekan. Dah yang pertama. Kemudian, jadi tagnya siapa buat? Umi. Umi. Dibaca atau dihafal? Dibaca. Bukan diingat? Enggak. Diingat. Oke, dibaca, diingat sama. Kemudian gerakan tangannya bisa gerakan bareng-bareng misalnya ketika menyampaikan misalnya, atau jangan satu aja gini gitu kan, atau berbarengan
Bisa? Coba tes sekali. Coba dua-dua. Coba bilang, hadirin kaum muslimin coba. Hadirin sekalian. Enak kan? Jangan sering sebelah aja gini ya. Tapi ingat gerakan tangan itu yang penting saja, yang tidak perlu nggak usah diangkat. Oke, semangat terus untuk Dinda Putra. Mudah-mudahan kita jumpa lagi seperti pantun tadi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika tidak ada sumur di ladang, nggak usah mandi-mandi. Gitu ya. Baik, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dengar komentar dari Ustadz Husni Suardi. Silakan Ustadz. Nah tadi Ustadz Umas kenapa bilang nggak usah mandi-mandi, karena Banda Aceh sering mati air PDAM Ustadz ya. Makanya Ustadz nggak punya sumur jadi nggak mandi. Putro Ulia Tahirah, panggilannya Putro ya. Sehat hari ini Putro? Sehat. Udah sarapan pagi tadi? Udah kan? Karena lemes sekali kayaknya. Nggak takut kan? Enggak. Itu baju Umi apa baju Putro tuh? Baju Putra. Baju Putro ya? Iya. Baru kayaknya bajunya ya. Belum sempat dipotong sedikit bawahnya panjangnya. Tapi hari ini keren kok. Berapa umur Putra udah? 7 tahun. Nah 7 tahun aja udah berani. Ustadz dulu 7 tahun masih takut, nggak berani di situ. Putra udah berani. Berarti masih keren Putra sama Ustadz. Besok gantian biar Ustadz di situ, Putra di sini ya. Ya, Putra yang ngasih nasihat. Sabtu depan masih mau tampil lagi nggak Putra? Mau ya udah, nggak, jangan nangis, jangan. Tadi nanti kalau tampil lagi Sabtu depan ayatnya ditambah ya. Ya biar lebih enak waktu ceritanya ya. Ada ayatnya sedikit. Nyanyi lagi. Bisa nyanyi nggak Putro? Nggak bisa. Nggak bisa? Oh. Cuman bisa sedikit aja. Oh, yang sedikit aja nanti nyanyi nanti ya. Oke ya. Tadi kan ada doa untuk orang tua kan? Ada doa nggak tadi untuk orang tua? Ada. Nah nanti dinyanyiin. Itu banyak lagunya tentang doa untuk orang tua tuh. Nanti belajar lagi. Sama Umi apa sama Abi belajar nyanyi? Sama Umi. Abi nggak bisa nyanyi? Enggak. Abi nggak bisa nyanyi. Berarti belajar sama Umi nanti. Nggak usah sama Umi. Insyaallah tampil lagi Sabtu depan ya. Siap? Insyaallah ya. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Fadil. Iya, Masya Allah ya, luar biasa. Ada banyak sekali tadi nasihatnya yang disampaikan ya. Terima kasih, mudah-mudahan bisa kita amalkan, kita cintai kedua orang tua kita ya. Mudah-mudahan hari ini juga tampilan Kak Putro cukup menghibur kita semua. Mudah-mudahan kita berharap semua kita doakan bisa tampil lagi, jumpa lagi sama Kak Putro ya Sabtu depan. Amin. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih kepada Dewan Juri yang sudah memberikan komentar, dan terima kasih kepada Kak Putro. Mudah-mudahan bisa tampil di minggu depan ya Kak ya. Oke, silakan kembali ke tempat Kakak. Dari tadi kayaknya ini anak perempuan terus yang tampil. Iya betul Ustaz. Nah. Ya. Oh iya, dari tadi cuma perempuan. Perempuan aja ya. Iya, betul sekali Ustaz. Nah, ini ada. Oh iya. Benar-benar Ustaz. Diawali oleh laki-laki gitu Ustaz ya. Betul. Kemudian Berarti perempuan ingatan Ustadz Husni luar biasa. Masya Allah, ini, luar ya. biasa sekali. Biasa. Terima kasih Ustadz sudah ingatin kami. Nah, Ustazah ini peserta terakhir kayaknya nih. Iya benar sekali Ustaz. Penasaran nih laki atau perempuan? Ya, kita langsung aja panggilkan dengan nomor undian 9 atas nama Daifullah Rizky Mubarak, berasal dari Aceh Besar. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Museum Safan Idris di Darussalam hancur ditelan gelombang tsunami. Kalau di sini semua umat Islam, jawablah salam saya sesuai amanah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, malik yaumiddin, khaliqi kulli syai'in fil alami, la syarika lahu, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahumul ladhina jahadu li'iqla'i dinillahi Islam. Segala puji syukur marilah kita aturkan kepada Zat yang Maha Pencipta, yang melimpahkan ribuan rahmat, hidayah,
taufik serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada kasih tercinta idola semua manusia. Beliaulah baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari ajaran yang salah menuju jalan yang benar, yakni ajaran agama Islam. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana dalam menilai, pemirsa Nurul Quran TV, serta teman-teman yang saya banggakan. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Berbakti kepada Orang Tua. Pemirsa Nurul Quran TV, dalam Islam kita telah diajarkan bagaimana cara kita menghormati dan memuliakan orang tua, mulai dari bentuk raut muka, perkataan, bahkan perbuatan. Selalu tersenyum kala di hadapannya, sopan, lembut dalam bertutur kata, dan membantu tanpa tunggu perintah. Pemirsa dan teman-teman, maukah kita digolongkan anak-anak yang berbakti kepada orang tua? Pasti kita mau. Tapi teman-teman, ada 3 syaratnya. Kita harus melaksanakan 3M. Menghormati, memuliakan, dan mendoakannya. Jika kita ingin melaksanakan 3 syarat tersebut, insya Allah pintu surga terbuka lebar untuk kita dan kebahagiaan mengiringi langkah hidup kita. Karena apa? Ridho dan restu orang tua adalah ridho dan restunya Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis berikut ini. Ridallahi fi ridha walidain wa suqtullahi fi suqti walidain. Keridhaan Allah terletak pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan orang tua. Pemirsa, keberhasilan dan kesuksesan kita tak lepas dari jasa dan doa orang tua. Maka sepantasnya kita menghormati dan memuliakan orang tua. Seperti dalam kisah berikut ini tentang berbakti kepada orang tua. Ada seseorang datang dan bertanya kepada Rasulullah, "Kepada siapa pertama saya harus berbakti ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, "Siapa lagi?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Lalu, kemudian, "Siapa lagi ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Ayahmu." Ibu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui dan membesarkan kita. Ayah yang telah membanting tulang, bekerja dari pagi, siang hingga malam, mencari nafkah untuk membesarkan kita agar kita dapat bertahan hidup dan menjadi anak-anak yang berhasil dan sukses. Masihkah kita tidak mau berbakti kepada orang tua? Jangan teman-teman. Marilah kita gapai ridha Allah dengan berbakti kepada orang tua agar hidup kita bahagia, berhasil dan sukses. Demikianlah pidato singkat saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan pantun. Baik kelapa campur madu, kalau diminum segarkan badan. Anak durhaka tak ada rasa malu, anak berbakti menjadi panutan. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wan nayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, keren sekali ya bang. Keren apa dahsyat bang? Abang biasa bilang keren apa dahsyat? Dahsyat. Kenapa? Dahsyat. Kenapa dahsyat? Karena kami lebih suka itu. Lebih suka itu. Oh, lebih suka itu. Ada artinya itu bang ya? Ada ya, tapi nanti aja kita kasih tahu di luar ya. Oke, baik. Kita minta kesediaan Dewan Juri untuk memberikan komentar terlebih dahulu, yaitu dari Ustazah Lina Sundana. Silakan. Oke, baik Bang Daifuh. Hari ini Masya Allah, dari pakaian aja udah mengandung pesan dakwah ya. Oke, itu siapa yang pilih bajunya? Mama, Masya Allah. Jadi seperti pejuang Palestina, insya Allah jadi pejuang dakwah juga. Amin. Nah, tadi dari mimik dan gerakannya sudah sangat bagus, juga sudah lebih baik daripada sebelumnya. Juga tidak kelihatan takut. Ini berapa lama latihannya? Setiap hari ya? Setiap hari. Setiap hari. Siapa yang ngelatih? Mama. Mama. Pernah latihan sendiri?
Enggak pernah. Belum. Belum pernah ya. Oke, nanti jangan tunggu mama latihan. Nanti latihan juga sendiri, misalkan latihan di depan cermin, nanti lihat gerakan-gerakannya gimana nyamannya, tapi sejauh ini sudah bagus. Terima kasih. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Husni. Dipersilakan Ustadz. Daifullah, itu tadi tengok contekan ya? Enggak. Jadi nengok ke dinding sana ada tulisan nggak tadi? Karena sering nengok ke sana. Kenapa? Ada kawan yang nonton di situ? Enggak. Takutnya bisa melihat sesuatu di situ nanti. Ya, jangan tengok ke sana, tengok di kamera aja. Tadi waktu baca hadisnya kan, ridallah fi ridol ya, bukan ridallah fi ridho walidain, kan ada alif lamnya ya. Wasuhtullah fi suhtil. Nah, jangan sampai lupa itu alif lamnya. Nah, terus tadi mungkin karena buru-buru ya. Kita disuruh memulakan orang tua apa disuruh memuliakan orang tua? Memuliakan. Nah, coba bilang memuliakan. Memuliakan. Tadi dibilang memulakan. Nanti masa orang tua dimemulakan ya? Nah, nanti itu nggak apa. Yang lainnya sudah bagus. Nanti tinggal di Sabtu depan waktu tampil lagi tambah ayatnya ya. Ya. Jangan ayatnya nanti nggak dibaca. Ada hafal kan ayat tentang orang tua? Enggak. Yang wa qadara rabbuka alla ta'budu? Belum hafal ya? Nah, nanti Sabtu depan tapi jangan itu lagi dibaca. Nanti kan temanya beda ya. Nah, nanti dibaca ayatnya. Enggak usah panjang-panjang, sedikit aja. Biar tambah bagus. Nah, nanti yang lain-lainnya udah mantap. Tinggal lagi nanti Daifullah latihan lagi. Tapi jangan semuanya sama mama lah. Ya. Tadi kan latihannya sama mama. Yang bikin PR? Mama juga? Iya. Oh. Iya, udah. Terima kasih. Insyaallah ketemu lagi Sabtu depan. Insyaallah. Baik, selanjutnya kita minta kesediaan Ustadz Umas. Silakan Ustadz. Baik, hari ini serba 3, Ustaz. Tadi sesuai dengan hadis, siapa pertama? Ibumu. Kedua, ibumu. Ketiga, ibumu. Ibu ada 3, bapak 1. Ya, ada 3 Bang. Ya, tadi juga 3M ya. Tadi 3M, hari ini serba 3. Ada 3M, 3 ibu dan sebagainya. Baik, hari ini penampilan Zaifullah lebih semangat. Ya. Karena sesuai dengan kain ridaknya itu, mau menjadi pejuang. Jihad Ustaz. Oh ya, jihad. Siap jihad. Insyaallah. Insyaallah. Takbir kau deh. Allahu Akbar. Lemah dar kau deh. Allahu Akbar. Masya Allah gitu. Baik. Alhamdulillah Madiat hari ini sudah sangat mantap, sudah nampak rileksnya ya. Nah, ini dipertahankan, cuma sedikit Ustaz tekankan adalah tinggi rendah nadanya harus dinaikkan sedikit ya. Mungkin memang suara Zaifullah agak serak-serak becek gitu. Okey, terima kasih. Mudah-mudahan kita jumpa lagi nanti insyaallah. Insyaallah. Baik, selanjutnya kami mintakan kesediaan Ustadz Fadil. Ya, Abang Daifullah sudah mirip Ustadz nih ya. Sudah mirip Ustadz Daifullah. Mudah-mudahan istiqomah terus di jalan dakwah dan berlatih terus sehingga bisa memberikan tampilan yang terbaik untuk Sabtu depan insyaallah ya. Amin. Mudah-mudahan ya. Terima kasih. Semangat Bang ya. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Dewan Juri yang sudah memberikan komentar kepada Ananda Daifullah. Insyaallah. Dan terima kasih juga kepada Bang Daifullah. Silakan kembali ke tempat. Kembali ke tempat.